Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Udah sarapan belum? Udah, Pak. Nah, bagus. Nah, baik, sebelum Bapak mulai proses pembelajaran hari ini, kepada ketua kelas memimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Doa selesai. Berdiri. Bersiap. Beri hormat kepada Bapak Guru kita. Selamat pagi, Pak. Pagi anak-anak. Nah, baik, sebelum Bapak menyampaikan sebuah materi, di sini Bapak akan mengajak kalian sebuah SPK. Nah, kayak gini. SPK-nya dua mata saya, hidung saya satu. Nah, baik, sebelum kita mulai SPK-nya, kepada anak-anak berdiri. Nah, baik, kita mulai SPK-nya. Doa ada. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua tangan saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Nah, baik, terima kasih. Oke, silakan duduk. Iya betul. Nah, baik, Bapak akan mulai proses pembelajaran mengenai keragaman budaya masyarakat Indonesia. Nah, sebelum Bapak mulai menjelaskan apa itu budaya, apakah di sini ada yang tahu apa itu budaya? Bapak, Nah, baik, kepada si Fema, apa itu budaya? budaya itu misalnya adat istiadat atau kebiasaan suatu daerah. Nah, baik, terima kasih. Nah, baik, betul kata si Fema kalau bahwa budaya itu suatu kebiasaan. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan keragaman budaya masyarakat Indonesia. Kita tahu terlebih dahulu pengertian budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya budaya. Budaya yang berarti arti budaya itu artinya budi atau akal. Jadi dapat disimpulkan bahwa budaya itu adalah segala sesuatu yang dipelajari dan diwariskan secara bersama-sama oleh penduduknya, misalnya suatu daerah tertentu. Jadi keragaman budaya masyarakat itu adalah suatu wilayah atau negara yang memiliki budaya lebih dari satu. Jadi hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan suku dan ras. Contohnya saja di Indonesia memiliki 34 provinsi dan di mana di dalamnya terdapat berbagai macam suku. Nah, oleh karena itu Indonesia akan kaya akan budaya. Misalnya di sini Bapak akan mengangkat budaya di Sumatera Utara saja. Misalnya di Sumatera Utara contohnya itu dari suku Batak, misalnya tari toto. Kalau dari suku Nias, misalnya lompat batu. Dari suku Nias, dari Pulau Nias sana. 3. Jadi di Indonesia itu salah satu negara kepulauan yang memiliki atau kaya akan budaya. Nah, di Sumatera Utara saja itu termasuk juga provinsi yang memiliki budaya yang beragam. Misalnya saja keanekaragaman suku. Jenny, dengarkan, keanekaragaman suku. Keanekaragaman suku misalnya suku Batak, suku Nias, Karo, Melayu, dan itu sudah termasuk keanekaragaman suku di Provinsi Sumatera Utara saja. Itu hanya di Sumatera Utara saja, belum lagi di seluruh Indonesia. Nah, di Sumatera itu juga memiliki rumah adat di setiap suku. Misalnya rumah adat Nias, dan rumah adat Batak, Nah, pokoknya
memiliki rumah adat di masing-masing setiap suku. Misalnya rumah adat Nias itu seperti di gambar. Nah, ini merupakan rumah adat Nias, dan yang di bawah ini rumah adat Pakpak. Nah, coba lihat rumah adat Nias. Nah, rumah adat Nias saja berbeda dengan rumah adat Pakpak. Terlihat dan anakku. Iya, Pak. Feba, dengar tuh Feba, baca bukunya. Nah, juga di Sumatera Utara itu memiliki ragam bahasa. Misalnya bahasa Batak, bahasa Karo, bahasa Nias, dan bahasa Melayu. Dan beberapa bahasa suku lain juga termasuk keragaman bahasa khususnya di Sumatera Utara. Nah, begitu juga pakaian tradisionalnya. Nah, yang untuk khusus di Sumatera saja, pakaian tradisional itu beragam. Ada juga pakaian tradisional Nias, Batak, pakaian tradisionalnya, dan juga pakaian tradisional suku-suku lain. Begitu juga seterusnya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit manfaat keragaman budaya. Nah, baik, sebelum Bapak akan menjelaskan manfaat keragaman budaya, kepada si Fema untuk membacakan manfaat keragaman budaya tersebut. Nah, baik, kepada Fema silakan. Manfaat keberagaman budaya. Agak besar suaranya. Dalam bidang Ulang sekali lagi. manfaat Keragaman budaya dalam bidang bahasa budaya bahasa yang dimiliki oleh daerah tertentu tentu saja bisa memperkaya adanya perbedaan istilah dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Bidang pariwisata, proteksi. Ulang sekali lagi. 2. Bidang pariwisata. 2. Bidang pariwisata, proteksi dari adanya keberagaman budaya tersebut tentu saja sangat cocok dan menarik untuk dijadikan sebagai sebuah objek dan tujuan dari pariwisata yang ada di negara ini. Adanya 3. Adanya berbagai pemikiran beragam yang berasal dari satu daerah. Nah, baik, betul bahwa manfaat keragaman budaya itu dalam bidang bahasa, kebudayaan bahasa yang dimiliki oleh daerah tertentu dan bisa memperkaya adanya perbedaan istilah dalam bahasa Indonesia itu tersendiri. Dan dalam bidang pariwisata, potensi dari adanya keragaman budaya tersebut tentu saja dapat sangat cocok dan menarik untuk dijadikan sebagai suatu objek dari suatu pariwisata yang ada di negara ini. Misalnya di Sumatera Utara ini pariwisata di Danau Toba sana itu dapat akan menarik untuk dijadikan sebagai suatu objek dan sangat cocok untuk pariwisata yang ada di Danau Toba sana tersebut. Nah, di sini Bapak akan juga memperjelaskan keragaman religi. Keragaman religi ada banyak di masyarakat Indonesia. Nah, karena Bapak di Indonesia, misalnya religi
Nah, keragaman religi itu merupakan agama yang jumlahnya banyak. Tiap agama mempunyai adat istiadat dan ciri-ciri tersendiri. Nah, misalnya kita ambil sebuah contoh di Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri itu merupakan salah satu dari agama Islam. Nah, itu Hari Raya Idul Fitri itu diadakan di setiap sekali setahun. Kalau di agama Kristen itu adatnya misalnya Natal yang dirayakan di setiap bulan Desember. Begitu juga seterusnya seperti agama Hindu, Buddha, dan agama Konghucu. Nah, baik, sebelum Bapak mengakhirinya, apakah di sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak, Pak. Nah, jadi nanti di sini saya ambil sebuah kesimpulannya bahwa keragaman budaya masyarakat Indonesia itu kita dapat menyimpulkannya misalnya budaya bahasa daerah tertentu, adat istiadat, bentuk rumah adatnya, pakaian adat, senjata tradisional, makanan khas, kesenian daerah. Misalnya saja di Sumatera Utara, budayanya itu memiliki budaya yang berbeda-beda sesuai dengan sukunya. Sudah, Pak. Nah, baik, sebelum Bapak akhir mata pembelajaran, di sini Bapak akan memberikan pekerjaan rumah. Coba buka halaman 18. Di situ ada latihan. Ayo buka bukunya. Sudah dapat? Sudah dapat? Sudah dapat atau belum? Nah, di situ ada latihan. Coba untuk dikerjakan di rumah. Minggu depan Bapak akan periksa. Nah, baik. Sekarang Bapak akan akhiri pembelajaran. Dan minggu depan kita akan melanjutkannya kembali. Nah, seperti biasanya, sebelum kita pulang, nah baik, sebelum pulang kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Selamat siang, Pak. Siap. Tadi di jalannya